Oke, sahabat penghobi tanaman anggur. Hari ini saya kembali berada di kebun belakang rumah ini ya. Ini kebun yang beberapa hari yang lalu sudah pernah saya update mengenai pembentukan cabangnya. Jadi hari ini saya mau mengupdate kembali dan mau membagikan kembali proses esel break ya. Kemarin sudah kita esel break, tapi ini esel break yang berikutnya, yang kedua. Ini karena rimbun sudah di atas. Nah, sudah rimbun ya. Jadi sudah tumbuh lagi tunas-tunas barunya. Bahkan sudah ada bunga PHP-nya ya. Ini ada bunga PHP yang keluar. Kemarin sudah saya masukkan NPK grower ya, sekali ini NPK grower. Mungkin nanti setelah 2 kali NPK grower nanti kita tambahkan MKP ya, sebagai perangsang agar dalam proses pembuahannya nanti bisa maksimal ya. Ini varian Julian ya, varian Julian di lahan terbuka tanpa atap di belakang rumah ya, hampir mepet dengan dinding saya tanam. Ini pokoknya umur pohon sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah, dan sudah berbuah sebanyak 5 kali ya, sebanyak 5 kali. Dan ini daun-daun tua ya, batang sudah coklat, batang tersier sudah mulai coklat. Nah, sehingga saya mulai memasukkan pupuk generatif. Kemungkinan pertengahan bulan 4 nanti akan kita pangkas pembuahan ya, pertengahan bulan 4 nanti kita pangkas pembuahan varian ini. Kita coba buahkan lagi dia untuk pembuahan yang ke-6 nya bagaimana ya. Oke, jadi kemarin sahabat, ini batang tersier ya, batang tersier sudah kita esel break di 1,5 meter kurang lebih di sini ya. Kita spill di sini, kita esel break. Kemudian dia saya sisakan 2 tunas yang paling ujung ini ya, 2. Tapi setelah 3 daun, 1 2 3, maaf ini 1 2 3 saya potong lagi. Kemudian ini 1 2 3 kita potong lagi, dan sekarang dia tumbuh lagi. Nah, bagaimana perlakuannya dia setelah tumbuh ini? Nah, itu yang mau saya bagikan. Nah, setelah dia tumbuh lagi, karena sudah esel break semua di 3 daun yang 2 tunas yang kita sisakan, maka sekarang kita sisakan cuma 1 daun ya, kita sisakan 1 daun. Nah, kita buang, kita sisakan 1 daun. Kenapa kita sisakan 1 daun nggak 3 daun ya? Ya, karena kita sudah menyisakan 3 daun sebelumnya. Sekarang kalau tumbuh lagi kita sisakan 1 daun. Nanti kalau misalnya tumbuh lagi di ketiak ini ya, di ketiak sini, maka kita esel break lagi 1 daun. Nah, kita buangi, kita sisakan 1 daun semua, 1 daun ya. Nah, jadi ini adalah proses esel break tahap kedua ya, proses esel break tahap kedua. Agak anu ya lidahnya karena ini bukan bahasa kita ya, karena bahasa orang sana, esel and break. Nah, jadi ini esel break tahap kedua. Proses esel break yang pertama yang tadi yang kita sisakan 2 tunas paling ujung ya, 2 tunas paling ujung. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua setelah tumbuh kita sisakan 1 tunas. Nah, itu seterusnya kita lakukan ya. Jadi ada 2 fase kalau menurut saya ya, proses esel break itu. Yang pertama saat kita sisakan 2 daun paling ujung, dan yang kedua kita sisakan 1 daun secara terus menerus. Artinya kalau dia tumbuh kita sisakan terus 1 daun sampai pada pemangkasan pembuahan. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah menyetop nutrisi ya, menyetop nutrisi agar tidak terus mengikuti pucuknya, ujungnya ya.
Jadi kita stop nutrisinya, kita biarkan mengisi batang tersier. Nah, begitu ya sahabat. Kemudian kita sisakan satu daun itu agar mata bat ini tetap terjaga, tidak pecah sebelum waktunya, sehingga dia selalu pecah di ujung, ya, di ujung. Nah, begitu seterusnya sampai proses pembuahan. Nah, kalau ini kemarin baru kita celebrate ini karena terlambat ya. Kita isakan 2 daun ujung, maka 1 2 3 kita potong di sini. Ini juga 1 2 3 kita potong di sini. Nah, jadi itu prosesnya ya, esel break menurut saya ya, ala saya. Ini yang saya lakukan berulang-ulang di kebun saya. Ya, walaupun di kebun mini seperti ini, tetap saya lakukan SOP-nya sama seperti di kebun yang luas. Oke, ini pohonnya subur, varian Julian, subur sekali. Nanti kita masukkan pupuk generatif mungkin seminggu lagi ya, MKP, karena ini masih saya kasih NPK grower. Ya, dan ini saya topping sudah kurang lebih sebulan yang lalu sudah saya topping dengan kohe ya, kohe kambing fermentasi. Jadi ini bisa membantu nanti mengenjot nutrisi, mengisi batang tersiernya. Batang tersiernya cukup besar, menjanjikan sekali. Mudah-mudahan nanti berbuah lebat ya. Oke sahabat, mungkin itu ya dulu berbagi kita pada kesempatan ini. Nanti saya update terus saya mengenai perkembangan dan pertumbuhan anggur di belakang rumah ini ya, karena ini adalah usianya sudah hampir mendekati 3 tahun. Dia selalu eksis ya, seperti yang disampaikan oleh banyak rekan-rekan bahwa anggur itu hanya berbuah sekali, setelah itu akan susah berbuah. Ini buktinya, nanti kita buktikan bagaimana dia pembuahan ke 6-nya. Nah, nanti kalau dia sudah pembuahan ke-6 tidak maksimal, maka akan kita lakukan treatment khusus di akar. Ya, mungkin itu sahabat, terima kasih. Selalu semangat, salam sehat ya. Salam pengangguran dari Kalimantan Selatan.